Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Diceritakan sebelumnya, Andika harus berhadapan dengan jari iblis. Namun, tak disangka Andika bisa menghadapinya. Bahkan bagaimana kelanjutannya kisah Andika ini? Yuk, langsung saja dikebut video kali ini. Senja mulai meremang di perguruan Trisula Kembar. Di depan padepokan, tampak Andika tengah termenung. Memang, setelah menamatkan riwayat jari iblis, pikirannya mulai dirasuki keinginan untuk menjajal keanehan yang terjadi tiba-tiba dalam dirinya. Tatkala Cokro Adi, saudagar yang mengadakan pertandingan itu, mendekatinya untuk memberi ucapan selamat, tanpa banyak bicara lagi, Andika berusaha melompat sekuat tenaga dari atas panggung. Nyatanya, keajaiban itu tetap tinggal dalam dirinya. Tubuhnya tiba-tiba terasa begitu ringan, hingga lompatannya mencapai jarak 20 tombak. Masih dengan terheran, kakinya lalu menjejak ringan di atas beberapa kepala para pengunjung berlari di atas mereka. Padahal itu hanya dapat dilakukan oleh tokoh golongan atas. Andika terus berlari dalam keheranan, tak habis-habisnya menuju perguruan Trisula Kembar. Bahkan tanpa sadar, Soma yang tertinggal di kota Praja sampai dilupakannya. Astaga, apa yang terjadi, Andika? Sebuah suara bernada terkejut membuyarkan lamunannya. Menyadari ada orang yang menegurnya, Andika menoleh. Tampak Ningrum sedang memperhatikannya dengan wajah terkejut. Gadis itu benar-benar kaget melihat keadaan Andika dengan pakaian terkoyak-koyak bernoda darah dan luka-luka yang masih meneteskan darah meski tidak terbilang parah. Jatuh dari pedati tadi, Nini. Elak Andika berbohong. Ningrum mendekatinya, dipegangnya bahu Andika yang terluka. Tapi, kenapa lukamu ini seperti terkena benda tajam? Tanya Ningrum agak heran. Barangkali hanya terkena batu tajam. Tunggu di sini sebentar. Akan kuambilkan ramuan untuk membalut luka-lukamu supaya cepat mengering. Ujar Ningrum seraya berdiri, lantas pergi mengambil ramuan. Sebenarnya, setiap kali pemuda tanggung itu bertumbukan mata dengan gadis yang lebih tua 5 tahun tadi, hatinya akan merasa senang bukan kepalang. Namun, untuk saat ini, benaknya masih tetap disibuki kejadian seperti mimpi yang dialami kemarin malam. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa arti semua ini? Andika kembali merenung. Matanya kosong, memandang lurus. Mukjizatkah? Atau barangkali aku sudah gila dan membayangkan hal yang bukan-bukan. Tiba-tiba sepasang tangan halus menyadarkannya kembali. Ternyata tangan Ningrum. Dengan bibir tersenyum, gadis itu mulai membalut luka-luka Andika dengan ramuan dan akar tumbuhan. Terima kasih sekali, Nini, ucap Andika dengan menatap sejurus pada mata bulat Ningrum. Ditatap seperti itu, Ningrum jadi tersipu. Bergegas matanya dilepaskannya dari tatapan lekat Andika.
Dia sendiri heran, kenapa berlaku seperti itu? Tatapan tajam mata anak tanggung itu seperti memiliki pesona tersendiri. Sinarnya langsung menerabas langsung ke hatinya yang paling dalam. Padahal Ningrum sendiri tahu kalau usia Andika lebih muda darinya. Aneh. Sudahlah, lain kali kau harus hati-hati jika sedang di atas pedati, kata gadis itu lembut. Andika mengangguk. Matanya tetap memperhatikan wajah ayu Ningrum yang kini mulai bersemu merah. Ningrum beranjak pergi. Begitu ringan kakinya melangkah, dan begitu gadis itu hilang dari pandangan, Soma muncul. Dia langsung menghampiri Andika yang masih menatap ke arah kepergian Ningrum. Siapa kau sebenarnya, Andika? Tanya Soma begitu tiba di depan Andika. Andika mengangkat wajah dengan kening berkerut. Ada apa, Kang Soma? Mengapa kau berkata seperti itu? Sewaktu pertama kali ke sini, kau mengatakan kalau kau seorang anak gelandangan yang ingin belajar sedikit ilmu bela diri. Di kota Praja tadi, nyatanya kau dapat membinasakan tokoh kejam yang banyak ditakuti orang, Papa Soma. Barulah Andika mengerti maksud pertanyaan tadi. Kepalanya hanya menggelengkan perlahan sebagai jawaban. Apa maksudmu? Isak Soma. Andika menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. Semua yang kukatakan dulu memang benar, Kang. Aku memang gelandangan kota Praja. Aku tidak berbohong. Termasuk cerita hidupku yang dibesarkan oleh pencopet tua licik itu. Kalau di kota Praja tadi, aku mampu mengalahkan Ki Bayuganda. Aku sendiri tidak tahu kenapanya, kata Andika. Soma berbalik membelakangi Andika. Entah kenapa, aku belum bisa mempercayai itu, tegas Soma. Sungguh, Kang, aku berani sumpah. Tidak ada tanggapan dari Soma. Dia tetap diam sambil melipat tangan di dada. Sikapnya persis saat pertama kali Andika bertemu dengannya. Mungkin benar juga kata adik seperguruanku dulu. Kau memang mata-mata dari perguruan lain yang hendak berniat jahat terhadap kami, kata Soma perlahan namun menusuk. Selesai mengucapkan itu, Soma meninggalkan Andika begitu saja. Kakinya melangkah lebar-lebar dengan hentakan kuat. Kang, Kakang harus percaya padaku. Tanpa ada yang tahu, di salah satu ranting dahan yang tidak besar di luar pagar perguruan, seseorang tengah berdiri tanpa menimbulkan bunyi. Dari caranya berdiri, jelas ilmu meringankan tubuhnya sudah sangat tinggi. Dan kalau melihat ciri-cirinya, orang itu adalah begal ireng yang berjuluk si pencabut nyawa. Memang, sejak dari kota Praja, tepatnya sejak Andika memperlihatkan kemampuan ajaibnya yang mampu menghabisi Ki Bayuganda, begal ireng terus mengawasi Andika dengan sinar mata menerkam. Sebagai orang yang pernah bertarung melawan Ki Panji Agung, begal ireng melihat adanya kesamaan pada jurus-jurus yang diuraikan Andika. Jelas, jurus-jurus itu milik Ki Panji Agung. Sebetulnya, begal ireng tidak akan menemukan letak perguruan Trisula Kembar. Buktinya, saat membuntuti Andika yang berlari dengan kecepatan angin menuju perguruan, tokoh golongan hitam itu terteter, bahkan akhirnya kehilangan jejak. Kemarahan besarnya ditumpahkan pada pepohonan hutan. Bagaimana dia tidak murka jika ilmu meringankan tubuhnya ternyata mampu dipecundangi anak ingusan. Soma yang pulang menggunakan pedati kebetulan melewati tempat begal ireng kehilangan jejak. Kembali begal ireng menaruh harapan dapat menemukan Andika dengan mengikuti Soma. Akhirnya, dia memang berhasil.
Tampak bibirnya kini menyeringai puas. Tanpa bersuara, dia turun dari pohon. Tunggulah kau bocah, tidak akan pernah ada keturunan keluarga pendekar lembah kutukan selama aku masih ada, dengus begal ireng. Begitu banyak hal yang tidak dimengerti dalam hidup Andika. Hal seperti itu yang terus bergeliat dalam benaknya hari-hari belakangan ini. Setiap kali Ki Sanca menemukannya, pasti sedang merenung dengan pandangan kosong. Ki Sanca menyangka perubahan yang terjadi pada diri Andika akhir-akhir ini hanya masalah akhir baliknya yang mulai meraba arti cinta. Sebab memang ada desas-desus dari beberapa muridnya mengenai sikap Andika terhadap Ningrum. Makanya dia hanya tersenyum setiap kali memergoki anak tanggung itu berdiam diri berlama-lama. Padahal pertanyaan-pertanyaan tentang diri sendirilah yang lebih menguasai pikiran Andika. Siapa dirinya sebenarnya? Siapa orang tuanya? Kenapa dia harus dibuang di pinggir hutan saat bayi? Lalu belakangan ini apa pula yang terjadi pada dirinya? Beberapa hari lalu Andika memang telah bermimpi aneh. Mimpi yang mengusik tidurnya sebelum peristiwa di kota Praja terjadi. Dalam mimpinya, dia didatangi seorang kakek berjenggot dan berambut putih. Keningnya mengenakan ikat merah. Kewibawaannya tampak terpancar dalam wajah orang tua yang datang dalam mimpi itu. Orang tua itu tersenyum pada Andika tanpa sepatah kata. Tangannya mengansurkan sesuatu yang bercahaya menyilaukan. Dan tanpa sekata kata pula, Andika menerimanya. Setelah itu, Andika terbangun pada saat matahari sudah naik sepenggalan. Tanpa pernah diketahui Andika sendiri, bertepatan dengan mimpinya, cahaya keperakan yang keluar dari jasad Ki Panji Agung yang mati dihabisi begal ireng masuk ke dalam tubuhnya. Andika, tiba-tiba sebuah panggilan terdengar, maka anak muda yang termenung dengan wajah tanpa sinar gairah itu tersentak. Begitu menoleh, ternyata Ki Sanca sudah ada di depannya. "Ah, guru, aku sampai kaget," kata Andika berusaha bersikap wajar pada Ki Sanca. Dia segera bangkit. "Sore ini kau tidak ada kerjaan, bukan?" Andika mengangguk sopan. "Bagus, kalau begitu kau harus menolongku." "Pasti guru, apa yang bisa aku bantu, Ki?" Ki Sanca tak langsung menjawab, tapi malah mengangguk-angguk. Bibirnya menyembulkan senyum kecil. "Tolong antarkan Ningrum ke pinggir hutan. Dia ingin mencari beberapa jenis dedaunan dan akar-akaran. Persediaannya hampir habis," ujar Ki Sanca. "Apa guru percaya padaku kalau aku mampu menjaga Nini Ningrum? Bukankah ada yang lebih mampu menjaganya seperti Kang?" Serga Andika merasa dirinya dicomblangin. "Sst, katanya kau mau menolongku. Kok tiba-tiba seperti menolak?" kata Ki Sanca. Andika garuk-garuk kepala, meski tidak gatar. Rasanya dia sudah terjebak. Baiklah guru," kembali Ki Sanca tersenyum kecil. Tunggu guru," cegah Andika ketika Ki Sanca hendak beranjak pergi. "Ada apa lagi? Apa Kang Soma bercerita sesuatu pada guru?" tanya Andika ragu-ragu. "Bercerita tentang apa?" Andika cepat-cepat menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa." Ki Sanca jadi ikut geleng-geleng kepala melihat tingkah anak muda ini yang serba salah. Dia hendak meneruskan langkah, namun guru, lagi-lagi Andika mencegahnya. "Ada apa lagi?"
Tanya Kisanca dengan alis mata terangkat karena bingung. Boleh menanyakan sesuatu? Pasti dong. Masa aku tidak membolehkan muridku bertanya? Seloroh Kisanca. Guru tahu mengenai tafsir mimpi? Sedikit-sedikit. Kenapa? Kisanca mendekati kembali Andika yang masih berdiri. Sesaat orang tua itu menunggu, Andika belum juga mengatakan sesuatu. Pemuda tanggung itu agak ragu untuk menceritakan tentang mimpinya. Hatinya hanya bimbang kalau mimpi itu tidak ada berhubungan sama sekali dengan kejadian aneh pada dirinya. Atau paling tidak mimpi itu sekedar kembang tidur. Ayo, apa yang ingin kau tanyakan? Desak Kisanca. Akhirnya Andika memutuskan untuk bercerita juga. Ki, aku bermimpi didatangi seorang tua berjenggot putih. Kepalanya mengenakan ikat kepala merah. Wajahnya amat berwibawa dan teduh. Dia memberiku sesuatu, tapi aku tidak tahu apa. Yang jelas, sesuatu itu bercahaya, kemilau, keperakan. Apa artinya itu, Guru? Begitu selesai mendengarkan cerita Andika, wajah tua Kisanca tiba-tiba saja seperti diselubungi sesuatu yang sulit dijelaskan. Sepasang alis putihnya bertaut sedemikian rupa, menunjukkan kalau pikirannya tengah diusik oleh hal yang nampaknya sungguh-sungguh. Dan itu membuat Andika jadi penasaran. Apa artinya itu, Guru? Ulang Andika dengan tekanan pada kata-katanya. Dan Andika melihat adanya keanehan ketika Kisanca berusaha menghindar dari pertanyaan itu. Nah, Ningrum sudah datang. Ayo, antarkan dia. Kila Kisanca untuk menghindar dari pertanyaan Andika. Tapi Guru, jangan membantah gurumu, anak bocah, anak kecil. Kisanca memperlihatkan senyum pada Andika. Tahu kelihatan kalau dipaksakan tidak lagi lepas seperti sebelumnya. Dan mau tidak mau, Andika pergi juga ketika Ningrum sampai di tempat mereka berdiri. Kakinya kelihatan berat dalam melangkah mengiringi Ningrum keluar dari perguruan. Bagaimana kisah perjalanan Andika menemani Ningrum ke kota Praja? Temukan jawabannya hanya di pojok santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.